Halo, ketemu lagi nih sama kami untuk penelusuran mendalam kali ini. Anda pasti eh, ingat lah ya, kehebohan beberapa hari lalu, Minggu malam 5 Oktober 2025. Itu, langit Cirebon, wah tiba-tiba terang banget, ada bola api, terus ada suara dentuman keras gitu, bikin geger kan. Nah, kita udah kumpulin nih informasinya dari banyak sumber ya, ada tempo.com, detikcom, ulasan.co, sampai kompas.com juga. Masing-masing punya cerita sendiri, jadi kita mau coba bedah bareng-bareng nih, apa sih sebenarnya yang lewat di langit malam itu? Kita telusuri kesaksian warga, terus analisis para ahli, ada dari BRIN, BMKG juga. Sampai ada penemuan menarik loh setelahnya. Pokoknya kita pilah deh, mana yang fakta, mana yang mungkin cuma spekulasi aja. Siap ya? Yuk, kita mulai. Oke, kita coba mundur sedikit ke minggu malam itu ya. 5 Oktober 2025. Sekitar jam 18.35 sampai 18.39 WIB lah. Apa sih yang kelihatan waktu itu? Jadi banyak banget laporan dari orang-orang yang lihat langsung. Ada bola api atau cahaya, pokoknya terang banget, melesat cepat gitu di langit. Dan ternyata bukan cuma di Cirebon aja loh kelihatannya. Jangkauannya luas banget. Ada laporan dari Tasikmalaya, Kuningan, Brebes, Tegal, Pekalongan juga ada. Wah, jauh juga ya lintasannya. Nah, ini nih yang bikin tambah heboh. Di beberapa daerah, kayak Kuningan, terus Kabupaten Cirebon, sama Tegal, itu ada suara dentuman keras. Katanya sih ada yang bilang kayak ledakan, ada yang bilang kayak petir tapi kenceng banget. Tapi menariknya, kalau dari Tasikmalaya, katanya cuma lihat cahayanya aja, nggak ada suara dentuman. Ini bisa jadi petunjuk nih kayaknya. Ya jelas lah ya, zaman sekarang kejadian gini langsung viral kemana-mana. Video amatir tuh nyebar cepet banget. Ada yang sempat rekam sekilas bola apinya lewat, tapi ada juga video yang kurang pas. Kayak video kebakaran pinggir tol itu dibilang meteor jatuh di tol Ciperna. Waduh, kan jadi salah paham ya. Kebayang sih, lagi santai malam-malam, langit jadi terang benderang. Terus ada suara duar gitu. Pasti campur aduk ya rasanya. Kaget, penasaran, takut juga mungkin. Betul-betul. Kehebohan sama laporan yang simpang siur itu langsung bikin pertanyaan besar kan. Ini sebenarnya benda apa sih? Para peneliti dari BRIN, terus ada juga ahli astronomi lain kayak Pak Marufin Sudibyo, itu udah coba analisis data dan laporan saksi. Dan mereka cukup sepakat sih, kayaknya ini memang fenomena jatuhnya meteor. Oh, jadi udah cukup yakin ya itu meteor. Bukan misalnya sampah antariksa gitu. Kan banyak juga tuh. Nah, itu udah dicek juga. Data pantauan objek buatan manusia, kayak sampah roket atau satelit bekas, itu nggak ada yang jadwalnya jatuh atau lewat di atas Indonesia pas kejadian itu. Jadi, kemungkinannya kecil banget kalau itu sampah antariksa. Paling kuat ya kesimpulannya memang benda alami dari luar angkasa. Oke. Meteor ya. Terus jenis meteornya apa nih? Ada spesifikasinya gitu? Kemungkinan besar ini masuknya kategori bolide. Bolide. Apa tuh bolide? Jadi bolid itu istilah khusus buat meteor yang ukurannya lumayan gede dan cahayanya terang banget pas masuk atmosfer. Nah, karena ukuran sama kecepatannya itu, dia bisa bikin gelombang kejut. Itu yang kita dengar jadi suara dentuman di bawah. Oh, pantesan ada suaranya ya. Seberapa gede sih emang ukurannya sampai bisa seheboh itu? Nah, ini ada sedikit beda-beda perkiraan dari para ahli. Wajar sih ya, kan ngamatinnya juga nggak gampang. Pak Marufin Sudibyo itu perkirain minimal diameternya 1 meter, masanya mungkin sekitar 2 ton. Itu kalau bahannya batu kondrit, jenis meteorit yang paling umum. Tapi Pak Thomas Jamaludin dari BRIN, beliau kasih estimasi lebih besar. Antara 3-5 meter diameternya. Wah, 3-5 meter. Itu lumayan gede ya buat ukuran batu dari langit. Banget, signifikan itu. Pak Thomas malah bandingin sama kejadian lain, meteor Bone tahun 2009, itu kan sekitar 10 meter. Terus yang di Chelyabinsk, Rusia tahun 2013 yang bikin heboh dunia itu sekitar 17 meter. Oh iya, ingat yang di Rusia itu kacanya pada pecah ya? Iya, karena gelombang kejutnya kuat banget. Nah, jadi yang Cirebon ini, ya meskipun lebih kecil dari dua itu, tetap aja termasuk objek yang cukup besar yang masuk ke atmosfer kita. Kebayang sih. Terus terangnya gimana? Katanya terang banget. Estimasi terangnya itu, wah luar biasa. Kira-kira 100 kali lebih terang dari planet Venus pas lagi terang-terangnya. Atau setara terangnya bulan sabit lah. Pasti nyilauin banget itu buat yang lihat langsung. Oke, itu ukuran sama terangnya. Nah sekarang soal suara dentuman kerasnya nih.
Kan banyak yang panik, ngira itu meledak di udara atau jatuh nabrak tanah gitu. Bener nggak sih? Nah, ini penting banget buat diluruskan nih. Berdasarkan analisis ilmiahnya ya, suara dentuman itu bukan dari tumbukan di darat, bukan juga ledakan meteornya di udara. Oh bukan ya? Terus dari mana dong? Itu efek dari namanya gelombang kejut atau shock waves. Shockwave. Kayak pesawat supersonik gitu. Analoginya pas, tapi ini skalanya jauh lebih gede. Jadi pas benda segede ini melaju kencang banget, puluhan ribu kilometer per jam, dia nabrak udara di depannya. Pas masuk lapisan atmosfer yang lebih padat, nah diperkirakan pas di atas Kuningan atau Cirebon itu, dia bikin gelombang kejut. Gelombang ini yang nyebar ke segala arah, termasuk ke bawah. Akhirnya sampai ke telinga kita jadi suara dentuman keras. Makanya bisa kedengeran sampai Tegal, Pekalongan, energinya gede banget soalnya. Oh gitu toh prosesnya? Murni fisika ya berarti? Laporan saksi sama analisis trajektori, para ahli coba rekonstruksi. Masuknya itu dari arah barat daya, kemungkinan dari atas Samudra Hindia, selatan Jawa, Oke. Terus? dia lewat di atas Tasikmalaya. Nah, di sini kan tadi katanya cuma cahaya, nggak ada suara. Berarti masih tinggi banget tuh. Terus dia gerak ke timur laut, pas di atas Kuningan, Cirebon, ketinggiannya udah lebih rendah. Nah, di situ dia bikin gelombang kejut yang kuat. Kedengaran deh dentumannya. Lanjut terus lewat Brebes, Tegal. Abis itu karena nggak ada laporan lagi dari arah timur laut, diperkirakan dia udah abis atau pecah kecil-kecil, terus jatuhnya di Laut Jawa, di utara Tegal sana. Cepet banget ya berarti prosesnya. Puluhan kilometer cuma berapa detik. Iya, betul. Perkiraan panjang lintasannya pas kelihatan itu sekitar 70-75 kilometer. Dan kelihatannya cuma sekitar 5 detik aja. Wus, hilang gitu. Cepat sekali. Nah, fakta jatuhnya di laut ini kan sekaligus meluruskan beberapa rumor yang sempat viral ya. Iya, iya. Yang katanya jatuh di darat itu ya. Betul. Apalagi yang dikaitin sama video kebakaran dekat Tol Ciperna itu jelas nggak nyambung. Kebakaran itu kejadian lain. Oke, terus ini juga penting, bedain sama hujan meteor. Kalau hujan meteor kan kayak Perseid, Geminid, itu kejadian tahunan. Banyak meteor kecil kayak pasir. Kalau bolide segede ini, itu langka dan nggak bisa diprediksi. Acak aja gitu. Sip, sip. Terus BMKG juga udah konfirmasi waktu itu cuaca cerah berawan. Jadi dentuman itu bukan petir. BMKG kan fokusnya cuaca ya, bukan benda langit. Konfirmasi ini meteor ya, dari BRIN. Oke deh. Jadi secara ilmiah udah cukup jelas ya. Bolide gede masuk dari barat daya, bikin shockwave di atas Cirebon, Kuningan, terus bablas ke Laut Jawa. Selesai dong ya kasusnya? Ternyata belum. Pas kita kira ceritanya udah kelar di laut, muncul babak baru dari darat, tepatnya di Tegal, Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari. Di sana ada warga namanya Pak Wasroni nemu batu yang diduga kuat pecahan dari bolide itu. Ini kayak plot twist gitu nggak sih? Iya, ini menarik banget kelanjutannya. Gimana ceritanya tuh Pak Wasroni bisa nemu? Jadi pas malam kejadian itu, warga di Jatilaba, Tegal, itu juga dengar dentuman keras. Malah katanya sampai 5 kali gitu, terus kaca jendela pada geter. Nah, ada saksi kunci nih, anak kecil umur 11 tahun, namanya Ibnu, tetangganya Pak Wasroni. Si Ibnu ini ngaku lihat langsung ada benda kayak bola api jatuh dari langit. Terus dia bilang, pas deket tanah, warnanya jadi putih. Namanya anak-anak ya, penasaran. Ibnu nyari dong ke lokasi yang dia kira tempat jatuhnya. Ketemu. Ada lubang kecil di tanah di pekarangan samping rumah Pak Wasroni. Masih ada asapnya katanya ya? Iya, katanya masih ada asap tipis gitu. Terus pas dideketin, ada batu di dalam lubang itu. Dan masih anget pas dipegang. Ibnu lapor ke Pak Wasroni, terus dicek bareng warga lain. Beneran ada batu warna gelap di lubang itu. Akhirnya diamankan sama Pak Wasroni. Batunya kayak di mana deskripsinya? Katanya sih warnanya hitam pekat, permukaannya kasar, nggak rata gitu. Beratnya ada yang bilang 3 kilo, ada yang bilang 2,2 kilo. Tapi yang pasti, pas ditemuin itu masih anget. Detail penting nih kayaknya. Ya bisa ditebak lah, rumah Pak Wasroni langsung rame didatengin orang. Pada penasaran, pengen lihat batu dari langit. Pak Wasroni sendiri sih katanya terbuka aja. Kalau ada kolektor atau peneliti yang mau periksa, mau beli mungkin, beliau ya monggo aja gitu. Jadi fenomena langit yang jauh itu tiba-tiba jadi nyata banget ya, ada di halaman rumah sendiri. Penemuan di Tegal ini memang nambah dimensi baru ya ke peristiwa ini.
Tapi ini juga bikin mikir lagi, seberapa bahaya sih sebenarnya meteor segede 3-5 meter itu, dan apa benar batu temuan Pak Wasroni itu bagian dari bolide itu? Nah iya, bahaya nggak sih sebenarnya? Soal bahayanya ada dua pandangan nih dari para ahli. Pak Marufin Sudibyo bilang, kalaupun ada pecahan yang sampai tanah dari bolide segitu, total masanya kecil kok, mungkin kurang dari 10 kilo. Dan itu udah pecah jadi kecil-kecil, mungkin masing-masing kurang dari setengah kilo. Yang penting lagi, kata beliau, pas sampai tanah kecepatannya udah pelan banget. Udah direm sama atmosfer. Mungkin cuma sekitar 30 km per jam. Hah? 30 km per jam? Itu kan lebih pelan dari orang naik sepeda ya? Padahal datangnya dari luar angkasa. Berarti atmosfer kita ini hebat banget ya, jadi perisai. Persis. Jadi kata Pak Marufin, resiko bahaya langsungnya kecil banget. Lebih bahaya naik motor di jalan raya lah. Hehe. Itu satu perspektif. Oke, lumayan bikin tenang sih itu. Sedikit beda. Beliau bilang kalau objek 3-5 meter itu jatuhnya di darat, apalagi di tempat padat penduduk, wah dampaknya bisa lumayan. Gelombang kejutnya aja kan udah kedengeran jauh. Kalau lebih dekat bisa ngerusak bangunan. Tumbukannya sendiri, kalau masanya masih lumayan gede pas nyampe tanah, bisa bikin kawah sampai kedalaman 5 meteran. Beliau duga materialnya ini mungkin batuan padat yang kuat, jadi nggak habis semua di atmosfer. Jadi ya potensi bahaya itu ada. Untungnya aja kali ini jatuhnya ke laut. Jadi potensinya tetap ada ya. Tergantung banyak faktor. Ukuran, bahan, sudut masuk, sama lokasi jatuhnya. Jadi mikir, seberapa sering sih kejadian kayak gini? Perlu was-was nggak sih kita? Nah, ini bagus buat konteks. Faktanya, bumi kita ini tiap hari dihujani benda dari luar angkasa loh. Tiap hari? Serius? Serius, menurut data astronomi, diperkirakan antara 50 sampai 300 ton debu dan batuan kosmik, namanya meteoroid ya kalau masih di luar angkasa, itu masuk atmosfer bumi setiap hari. Pak Marufin juga nyebut angka sekitar 20 ton per hari. Gila, banyak banget. Berarti ada jutaan meteor tiap hari dong. Iya, betul. Jumlahnya bisa jutaan sampai miliaran kejadian meteor kecil tiap hari. Cuma, yaitu kebanyakan ukurannya super kecil, kayak pasir atau kerikil, habis terbakar di atmosfer atas, nggak kelihatan, atau kejadiannya siang, atau di atas laut, di gurun. Jadi nggak ada yang ngeh. Fenomena meteor itu sebenarnya wajar banget. Nah, yang bikin heboh kayak Cirebon ini karena ukurannya jauh lebih gede dari rata-rata. Bolide, makanya cahayanya terang banget, suaranya kedengeran jauh. Kejadian bolide segede ini di atas tempat berpenduduk memang relatif jarang. Wah, menarik banget ya konteksnya. Jadi bumi kita ini kayak mandi materi antar planet tiap hari ya, cuma kita nggak sadar aja. Kejadian Cirebon ini cuma versi super dramatisnya aja. Tadi kan disebut Pak Wasroni di Tegal itu terbuka kalau mau jual batunya. Ini jadi ingat kasus beberapa tahun lalu yang viral banget itu loh. Soal batu meteor yang harganya katanya selangit. Ah iya, pasti maksudnya kasus yang di Tapanuli Tengah itu ya, tahun 2020. Itu ceritanya emang, wah heboh dan agak rumit juga sih. Ada warga namanya Joshua Huta Galung, rumahnya bener-bener kejatuhan batu dari langit. Lumayan gede batunya, sekitar 2,2 kilogram. Iya, yang itu. Katanya harganya sampai miliaran rupiah kan? Nah itu dia, media internasional sempat rame banget beritain kalau batu itu dijual seharga, kalau dirupiahin waktu itu sekitar 26 miliar. Pembelinya katanya kolektor Amerika, J. Piatek, lewat perantara ahli meteorit, namanya Jared Collins. Batunya itu katanya jenis CM12 karbonan kondrit. Langka banget dan penting buat ilmuwan karena ada materi organiknya. Wow, 26 M. Tapi beneran segitu? Nah, disinilah jadi agak simpang siur. Menurut pengakuan Joshua sendiri ke media lokal kita, dia cuma terima sekitar 200 juta rupiah dari Jared Collins itu. Dia jual sebagian besar batunya, sekitar 1,7 kilogram. Sisanya disimpan dibagi-bagi. Loh, jauh banget dong bedanya. 200 juta sama 26 M. Sebenarnya. Intinya sih dari kasus Tapanuli ini dan relevan juga buat temuan di Tegal, nilai batu meteorit itu nggak bisa dipukul rata. Beda-beda banget, tergantung jenisnya apa, langka atau nggak, ukurannya, utuh atau nggak pas ditemuin, nilai ilmiahnya gimana. Jadi nggak benar kalau semua batu dari langit itu harganya miliaran. Oke, paham.
Batu temuan Pak Wasroni di Tegal itu kan statusnya masih diduga meteorit ya. Mesti dianalisis dulu sama ahli dari BRIN misalnya. Dicek komposisinya, strukturnya, ada kerak bakarnya nggak. Kalau udah pasti meteorit, baru bisa ditentuin jenis dan perkiraan nilainya. Jadi ya sekarang masih terlalu awal buat ngomongin harga. Fokusnya verifikasi dulu aja. Oh, oke deh. Wah, setelah kita urai satu-satu gini jadi lebih jelas ya gambaran kejadiannya. Jadi kesimpulan utamanya nih, fenomena viral di Cirebon itu fix ya, jatuhnya meteor gede, jenis bolid, ukurannya kira-kira 3-5 meter. Lumayan bikin takjub sih ukurannya. Tepat sekali. Dan suara dentuman kerasnya itu ya, itu dari gelombang kejut shock wave, pas dia nembus atmosfer super cepat. Bukan ledakan atau tumbukan di darat. Lintasannya nunjukin sisanya kemungkinan besar jatuh ke Laut Jawa, utara Tegal. Dan meskipun ukurannya lumayan, potensi bahayanya ada kalau jatuh di darat, tapi untungnya kali ini berakhir di laut ya, jadi dampak langsungnya minim. Betul. Penting juga diingat, bolid segede ini memang jarang. Tapi meteor secara umum itu fenomena alam biasa banget, terjadi tiap hari. Penemuan batu di Tegal itu jadi kayak, bonus cerita menarik ya, oleh-oleh tak terduga gitu. Meskipun statusnya masih perlu dipastiin lagi sama ahlinya. Ya, nunggu kabar selanjutnya soal batu Pawasron ini. Betul. Dan mungkin pelajaran paling penting dari semua ini ya soal gimana kita nyikapin informasi. Zaman sekarang kan gampang banget hoax nyebar kalau ada kejadian heboh gini. Benar banget, harus kritis ya kita. Iya, mesti cek sumber yang benar. Justru laporan akurat dari masyarakat itu penting banget buat ilmuwan. Kesaksian soal waktu, arah, warna, suara, itu data berharga buat analisis. Ini kan fenomena alam biasa, nggak usah panik atau dikait-kaitin sama yang aneh-aneh lah. Wah, seru banget ya penelusuran kita kali ini. Dari hebohnya di awal, terus penjelasan ilmiahnya soal bolide dan shockwave, sampai cerita penemuan batu di Tegal. Semoga Anda yang dengerin jadi lebih paham ya apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Iya, semoga lebih jelas ya. Dan sebagai penutup nih, kejadian kayak gini tuh bisa jadi pengingat buat kita. Kita ini hidup di alam semesta yang dinamis banget, penuh kejutan. Batu yang di Tegal itu nanti terbukti meteorit atau bukan, itu sebenarnya memicu pertanyaan yang lebih gede lagi. Selama miliaran tahun bumi ini ada, udah berapa banyak sih pesan atau materi dari luar angkasa yang nyampe ke bumi tapi kita nggak pernah tahu? Iya juga ya. Mulai dari debu sampai batu yang lebih gede. Cerita apa aja soal awal tata surya kita, atau mungkin petunjuk asal-usul kehidupan yang masih kesimpen di tamu-tamu kosmik itu nunggu buat diungkap sama rasa ingin tahu kita. Wah, pertanyaan yang bikin mikir banget itu. Keren-keren. Oke deh, terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya ya.